Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wal ruh. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, thumma inna hadhihi al-mahabbata ar-rasikhata tala'aba dawran kabiran fi taradi mahabbatil aghyari minal qalbi aw fi tahjimiha wa hasriha fi zawiyatin dayiqin minal fuadi alladhi ghada jalluhu sahatan li mahabbatillah azza wa jalla wa tajalliyatih. Alhamdulillah, kita bisa lanjut kajian kita pada malam yang sudah larut ini. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan keberkahan dan pemahaman yang rasikhah, pemahaman yang benar, pemahaman yang berdasarkan ilmu yang betul, rasa cinta yang bersih dari Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam syarah, "Tsumma inna hadhihi al-mahabbata ar-rasikhata." Kemudian setelah membahas kajian minggu lalu, berkata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti bahwasanya al-mahabbata ar-rasikhata yaitu rasa cinta yang berdasarkan ilmu, ar-rasikhah. Kita pernah baca surat Ali Imran, sering pasti. Itu ada kata-kata war-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab, ya, ketika membicarakan tentang ayat mutasyabihat, ayat muhkamat. Tahu enggak? Ayat mutasyabihat, ayat muhkamat. Ayat muhkamat itu ayat yang jelas kalimatnya, menerangkan tentang hukum, ya, hukum salat, hukum wudu, hukum tayamum. Ada juga ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang syubhat, yang susah. Mutasyabihat itu samar-samar, kayak misalkan contohnya yadullahi fawqa aydihim, ya, tangan Allah di atas tangan mereka. Itu ayat-ayat mutasyabihat namanya. Ayat-ayat yang samar, ayat-ayat yang penafsiran itu hanya beberapa ulama yang rasikhah, ulama-ulama yang ilmunya itu murni bersih, nggak dikarang-karang maksudnya. Mereka tahu uslub-uslub bahasa. Jadi ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat adalah ayat yang jelas, isinya tentang hukum-hukum, ya, baik itu tauhid, baik itu syariat, hukum fikih dan lain sebagainya. Kalau ayat mutasyabihat, ya ayat-ayat kayak wajah Allah, paham kan? Tangan Allah, Allah turun, begitu. Nah, itu ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang Allah sendiri bilang warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang rasikh, orang-orang yang punya kehati-hatian di dalam ilmu. Nah, begitu. Mereka nggak sembarangan, artinya mereka tahu sebenarnya, mereka bisa nafsirin, ya, kayak Allah di atas arasy, gitu. Mereka bisa aja nafsirin. Akan tetapi karena fitnahnya terlalu besar, nah mereka khawatir, ya. Untuk pribadi mereka bisa nafsirin Allah itu seperti apa. Cuman begitu dituangkan ke sebuah paham, ke sebuah buku, ke sebuah kitab, atau ke tengah-tengah jamaah, itu kemudian menjadi fitnah, ya. Makanya di situ muncul akidah yang bermacam-macam, gitu. Kayak beberapa kaum muslimin itu kan berpecah belah dalam masalah ayat mutasyabihat, banyak itu. Sampai gara-gara ayat mutasyabihat itu menjadi serang-serangan, mutadafi'ah, menjadi saling bertolak belakang, ya. Nah, jadi kayak ada beberapa saudara kita muslimin mengatakan Al-Imam Ghazali mengartikan Allah itu bersemayam di atas arasy itu begini. Ya. Maka Imam Ghazali sebenarnya telah keliru dan dia telah keluar dari Islam. Itu ada. Ya, gara-gara menafsirkan ayat mutasyabihat. Sebenarnya buat diri sendiri kita menafsirkan ayat Al-Quran itu sah-sah aja, ya, dengan pemahaman kita, selama kita tidak bersifat menjisimkan Allah, memberikan Allah itu badan, ya.
menganggap Allah itu berbentuk seperti kita. Selama kita berkeyakinan bahwa Allah tetap berbeda dari makhluk, itu sebenarnya sah-sah aja kita mau bilang kayak bagaimana. Cuman ketika dituangkan itu ke sebuah paham, maka itu menjadi yang namanya murid kan beda-beda cara memahaminya ya. Padahal sebenarnya guru tuh nggak bermaksud begini, walaupun kalimatnya begini, kadang-kadang sering begitu. Akhirnya berpecah belah, murid-murid akhirnya ada yang setengah paham, ada yang paham betul, ada yang maka beruntung orang-orang yang punya rasikhah, orang-orang yang punya pemahaman itu bersih murni. Artinya walaupun dia bisa menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat, tapi dia tidak sembarangan menafsirkannya di depan orang. Artinya bagaimanapun kita menafsirkan keadaan Allah itu buat diri kita aja. Sekarang kita mau mengatakan orang itu musyrik ya, misalkan orang itu musyrik. Sebenarnya kita setiap hari bisa aja musyrik ketika lagi sholat bahkan, ya kan? Ketika kita bilang Allahu Akbar, betapa sering kita ngebayangin, ya kan? Sering nggak? Pribadi bukan berdasarkan pengajian ya, pribadi aja. Secara murni, secara fitrah pasti kita sering ketika takbir Allahu Akbar, pikiran kita kemana-mana, ya kan? Artinya kita memikirkan tentang Allah pasti sering, pribadi kita nih. Atau kadang-kadang ketika setiap hari dalam hidup kita sering bertanya-tanya Allah itu sebenarnya di mana? Pasti sering kan? Secara fitrah aja ya. Artinya belum kita tuangin ke aliran ke jamaah gitu kan? Sering. Cuman karena kita dititipin rasikhah oleh Allah, rasa kehati-hatian oleh Allah, sehingga kita astagfirullah. Kau mikirnya aneh-aneh. Sering nggak begitu? Sering kita sebenarnya. Apalagi kalau di masalah lagi sulit, ya kan? Masalah hidup lagi sulit dan lain sebagainya. Itu sering kita Tuhannya kemana sih, gitu kan? Nah itu pentingnya rasikhah. Nah, betapa penting orang-orang punya rasa cinta kepada Tuhan, tapi rasa cintanya rasikhah, rasa cinta yang berdasarkan pemahaman yang benar, berdasarkan ilmu, berdasarkan pengalaman. Pengalaman dari mana? Pengalaman dari kemarin tuh yang disebutin, bahwasanya dia harus menyadari setiap hari dia muraqabatillah, ya kan? Dia berdampingan dengan Tuhan. Setiap hari dia dinaungi oleh langit yang memberikan dia nikmat bermacam-macam nikmat. Setiap hari dia berjalan di muka bumi yang memberikan dia bermacam-macam fasilitas. Dia harus menyadari itu. Dan setiap hari dia mahsyumun, ya. Setiap hari dia dipenuhi kebutuhannya oleh Allah, oleh Tuhan. Ketika dia menyadari begini, baru rasa cintanya itu rasikhah, bersih, murni, nggak buta, nggak kayak lagu dangdut ngomong aku cinta Allah, aku sayang Allah, paham nggak? Tapi rasa cintanya itu benar-benar berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang dia rasain, maka dia jadi cinta sama Tuhan, paham? Itu namanya rasikhah. Kemudian kata Syekh Al-Buti, setelah kemarin dia mampu membangkitkan kesadarannya bahwa dia bersama Tuhan, atau dia sadar bahwa nikmat yang dia rasakan itu ada hubungannya dengan pemberi nikmat, maka itu akan muncul mahabbah rasikhah, cinta yang betul, cinta yang benar, cinta yang beneran cinta begitu, berdasarkan ilmu. Tala'aba dauran kabiran, kemudian rasa cinta itu bergulir, tala'aba, bergulir, bermain, bahasa ininya bermain, bergulir dauran kabiran, di dalam putaran yang besar, fitar di mahabbatil aghyar, di dalam aliran rasa cinta al-aghyar, rasa cinta orang yang punya ghairah. Ghairah, tahu nggak ghairah? Ghairah itu semangat, ya, semangat beragama. Punya giro, tahu kan bahasa Betawi giro? Nah, lagi jalan-jalan keragunan lu giro banget kalau urusan keragunan lu. Nah, kalau sepedaan lu giro banget. Nah, giro tuh bahasa apa? Ghirah. Orang-orang yang punya ghirah, ya, itu rasa cintanya. Kenapa mereka punya ghirah? Ya karena mereka punya rasa cinta, maka mereka jadi senang dengan sesuatu tersebut. Itu kemudian rasa cinta yang lurus, yang lempeng, yang berdasarkan ilmu itu beredar, ya, beredar di dalam perasaan rasa cinta al-aghyar, yaitu orang-orang yang aghyar, yang punya rasa ghirah dalam agama. Itu aghyar ini julukan buat sahabat Nabi, ada tulis salawat sirrul asrar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sirrul asrar wa miftahil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa alihi al-athhar
wa ashabihil aghyar, itu ada salawat kayak gitu. Wa ashabihil aghyar, dan sahabat-sahabat Nabi yang aghyar, yang punya ghirah, semangat dalam beragama. Bayangkan sahabat Nabi nggak punya semangat dalam beragama, bagaimana perasaannya Nabi? Punya sahabat-sahabat yang nggak semangat, kan capek ngajakin ya kan? Tapi dengan adanya sahabat Nabi ini punya ghirah, akhirnya Nabi sendiri kadang-kadang lagi diem diajakin, ayo perang ya, perang gitu. Kadang-kadang Nabi lagi mau nyantai malah diajak buat berjihad atau kemana atau ngajar atau ayo sebarkan dakwah ini begitu kan, kata Sayyidina Umar bin Khattab kan. Ini kalau begini terus Islam kapan gedenya nih? Ayo Rasulullah kita sebarin dakwah apapun resikonya. Itu namanya aghyar. Itu punya ghirah, punya semangat. Minal qalbi itu di dalam hati. Atau dari hati. Dia lahirnya itu dari hati. Ya. Bisa dipahami nggak di kalimatnya? Makanya saya bilang tadi agak berat ya, kalimatnya. Nanti udah bulat, udah total baru bisa dipahami. Ini dikit-dikit dulu. Au fi tahjimiha wa hasriha, atau di dalam mencakupnya kecintaan tersebut, wa hasriha, dan di dalam hasr, ketika menghitung-hitung nikmat tadi, atau dia terangkum fi zawiyatin dayikin, di dalam pendopo, zawiyah pendopo, atau bahasa kata itu aula, ini bahasa kiasan, di dalam aula dayikin yang sempit, minal fuad, di dalam hati. Jadi ada suatu ruangan di dalam hati, tapi ruangan itu sempit. Ruangan itu sulit didapat kecuali oleh orang-orang yang rasikhah, orang-orang yang sering merasakan kedekatan kepada Allah. Artinya orang-orang ini eling ngeh. Makanya dia bisa punya suara terkecil di dalam hati, dia bisa menemukan suatu ruangan di dalam hati, itu namanya zawiyah. Zawiyah itu pendopo, ya, atau bahasanya aula. Ya, jadi ada suatu aula di dalam hati, ini gambaran doang ya, kiasan. Ada suatu aula di dalam hati tapi dia dhayikin, sempit ya. Artinya dia hanya bisa ditemukan dengan belajar ya. Minal fuad, di dalam hati. Fuad itu nama lain dari hati. Hati itu namanya banyak ya, ada kolbun, ada fuad, ada apa lagi, ada sir, ada zauq ya. Itu lapisan-lapisan, itu adanya dalam ilmu tasawuf, lapisan-lapisan hati. Jadi hati dengan langit itu sama. Langit itu ada 7, hati juga lapisannya ada 7 ya. Itu disebut dalam ilmu tasawuf. Dan yang paling dalam disebut sir, rahasia sir, yang hanya bisa dia dan Tuhan yang merasakan suatu itu ya, suatu rasa tersebut. Kalau fuad itu hati yang sifatnya bisa memandang kebenaran. Kayak Nabi ketika Mi'raj itu di dalam surat wan najmi iza hawa itu dikatakan maka zabal fuadu mar'ah. Jadi ketika Nabi melihat pemandangan yang tidak dilihat oleh orang lain, ketika itu di langit, itu maka zabal fuadu, hatinya Nabi nggak bisa berdusta atas apa yang dilihat. Mar'ah, atas apa yang dilihat, hatinya nggak bisa berdusta. Maksudnya Nabi itu melihat sesuatu yang dia nggak bisa gambarkan, tapi dia nggak bisa mendustakan bahwa itu adalah sesuatu yang dilihat. Artinya gini, dia ngeliat Jibril dalam rupa asli, dia yakin itu Jibril dan dia nggak bisa mendustakan itu. Artinya lo mau percaya nggak percaya itu nyata gitu. Ya, walaupun sebelumnya mungkin kamu memikirkan bahwa itu imajinatif, ya kan? Mungkin Nabi kan dulu bilangnya ini makhluk apa ini gitu kan. Tapi ketika melihat rupanya yang asli di dalam ufuk langit, di langit yang tertinggi, Nabi itu heran ketika melihat Jibril dalam rupanya asli begitu besar ya. Yang sayapnya begitu banyak ya. Itu adalah riwayat-riwayat hadis. Dan Nabi menceritakan itu susah, tapi Nabi nggak bisa berdusta bahwa dia melihat itu. Nabi melihat sorga, melihat neraka, dikasih lihat jalan-jalan, dia melihat singgasana Allah yang disebut Arsy. Itu Nabi sulit mendustakan itu. Ini sesuatu yang sulit saya lupakan, tapi saya nggak bisa ceritain ke orang-orang gitu. Makanya ketika Nabi cerita Isra Mi'raj diketawain sama orang-orang Quraisy kan, bahwa Nabi dibilang orang gila gitu. Bahkan ngangkat kakinya aja Muhammad nggak sanggup, kok bisa ngomong bahwa dia naik ke langit, gimana caranya gitu. Itu fuad namanya. Jadi hati kita ketika memandang sesuatu yang kayaknya ini hologram, kayaknya ini imajinatif, tapi itu mengandung sebuah ajaran atau sebuah kalimat atau sebuah kebenaran, itu namanya fuad. Berarti hati kita bisa melihat ya, ketika seperti itu, maka hati kita dibilang fuad, hati yang bisa melihat.
allazi ghada jalluhu, yang hati tersebut ghada jalluhu sahatan li mahabbatillah, yang hati tersebut melambung ya, menjadi terang, menjadi jalla, tajalli, menjadi terang, sahatan li mahabbatillah, yang hati tersebut mengalir di dalam cinta kepada Tuhan, kepada Allah Azza wa Jalla yang maha mulia, maha tinggi, wa tajalliyatih, dan hati tersebut melihat tajalli, melihat tajallinya Allah, penampakan. Makanya bahasanya tadi fuad ya, bahasanya fuad, bahasa akademis bagus bahasanya. Jadi hati orang yang beriman, yang sudah merasakan rasa cinta, yang rasa cinta tersebut berdasarkan ilmu, maka dia bisa melihat tajalli Allah. Sering nggak dengar kalimat-kalimat tajalli? Ini yang suka ngaji, Bang Badu sering nggak dengar kalimat tajalli? Tajalli, tahu nggak tajalli? Ada dalam Maulid Simtidrar, tajalal haqqu fi alami qudsihil wasi, tajallian qada bintishari fadlihi fil qaribi wasyasi'. Itu ada dalam Maulid Simtidrar pasal kedua. Jadi Allah itu bertajalli di alam semesta. Begini Bang Badu atau yang lain teman-teman, Bang Sunar, Abi. Tajalli itu kita melihat sesuatu, tapi yang kita ingat adalah Allah. Paham gak? Ketika Nabi Musa meminta Allah menampakkan dirinya, maka Allah bilang begini, kamu lihat hai Musa itu bukit. Kalau bukit itu tetap pada tempatnya, maka kamu bisa melihat aku, kata Tuhan tuh. Ingat gak kisah itu? Maka Musa melihat gunung tersebut. Ketika Musa melihat, kemudian muncul sinar yang luar biasa, gunung hancur, Musa pingsan. Beber meledak begitu. Bagaimana mau melihat aku, kamu pingsan gitu kan? Paham gak? Jadi ketika Allah mengatakan kamu mau lihat saya, mau lihat aku, kamu lihat gunung. Begitu Musa lagi sama teman-temannya, sama murid-muridnya melihat gunung, menanti kedatangan Allah begitu, akhirnya gunung tersebut meledak dan orang semua mati. Dalam surat Al-Baqarah, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun." Setelah kamu mati gara-gara gunung, Allah bahasanya itu ba'atsnakum, setelah kamu mati. Jadi Allah itu anggap mereka mati. Dan memang benar mereka mati. Cuman Allah bangkitin, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Maksudnya seandainya tadi gara-gara saya meminta Allah itu nampak, terus saya mati nggak balik lagi, pasti saya masuk neraka. Paham nggak? Pasti saya dapat hukuman gara-gara tadi. Ya, wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Hai Musa, kata Allah nih, ketika kalian hai orang-orang Yahudi Bani Israel berkata, hai Musa, kami nggak akan beriman kepada kamu sebelum kami melihat Allah jahra, secara terang, secara nyata. Ada surat Al-Baqarah begitu, ayat berapa tuh? Terus fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, kemudian kamu disambar oleh petir. Jadi petir itu menyambar. Wa antum tanzurun, dan kamu melihat petir itu, penampakan itu. Jadi gunung itu begitu semua pada fokus melihat gunung, kemudian ada petir nyamber, gunung itu hancur. Ya, dalam riwayat itu Bukit Tursina kemudian menjadi terpecah belah. Dengan sebab itu mereka mati, termasuk Nabi Musa. Kemudian Allah bilang, "Tsumma ba'atsnakum." Kemudian setelah kamu mati kami bangkitkan kalian, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Maksudnya bersyukur, bagus loh bisa hidup lagi. Paham nggak? Jadi dengan daya upaya ya, mereka pengen melihat Tuhan, tiba-tiba nggak sanggup. Bayangin kalau Allah nggak bangkitin lagi, mereka pasti udah ada di dalam neraka. Kenapa? Karena mereka mati dalam keadaan kafir. Paham nggak? Paham nggak? Ya kafir lah orang minta Tuhan nampakin dirinya. Berarti kan nggak percaya sama Tuhan. Paham nggak? Udah konyol, permintaan yang sangat konyol, terus nggak sanggup, terus mati, nggak dihidupin sama Allah, gimana nasibnya? Pasti bangun-bangun di neraka. Paham kan yang maksud saya? Nah di sini kata Syekh Al-Buti, orang yang punya rasa cinta yang rasikhah, yang bersih kepada Allah, itu di dalam hatinya tuh berkutat, beredar rasa cinta yang sangat besar di dalam ruangan yang besar. Itu rasa cintanya seperti rasa cinta aghyar, orang-orang yang punya ghirah, semangat dalam beragama. Pasti dia punya semangat dalam beragama. Itu adanya di dalam hati. Atau kata Syekh Al-Buti, itu dicakup atau dirangkum di dalam zawiyah dayikin, di dalam suatu pendopo yang sempit di dalam hati yang bisa melihat.
Susah ya bahasanya, memang agak susah sih jelasin. Ya pokoknya begitulah, nanti boleh nanya. Kemudian fatazawwaba fi dirami hadzal hubbi asabiyatu lizzati wal mazhab. Nah ini. Kemudian fatazawwaba, ini saya catat di sini pakai bahasa Arab lagi kamusnya. Ya, fatazawwaba kemudian mengalir fi dirami hadzal hubb, ad-diram an-nar, api. Nah, itu ngomongin api ternyata. Kemudian mengalir rasa cinta tersebut di dalam api cinta. Oh, bahasanya kiasan semua nih. Gimana ya ngomongnya? Kemudian rasa cinta tersebut mengalir di dalam api cinta. Jadi ada api yang besar, rasa cinta kita ada di dalam api tersebut, bergelora begitu. Atau bisa dikatakan mencair atau melebur. Ya. Kemudian melebur. Oh, ini bukan rasa cinta tapi yang ada di depannya nih. Asabiyatuhu, itu fiilnya ada di depan. Kemudian melebur di dalam cinta kepada Allah, asabiyatuhu, yaitu kecenderungannya dia, lizzati wal mazhab, kepada kecenderungan individu dan mazhab. Masih ingat gak mukadimah awal yang pertama, rekaman pertama? Ya, masih ingat gak nih teman-teman? Ada di mukadimah hashtag 1 hashtag 1 itu dibahas bahwa kitab ini dipersembahkan untuk orang-orang yang mencari kebenaran tapi tidak mau terjebak di dalam partai, kelompok, paham nggak? Jadi orang-orang yang mencari kebenaran tapi maunya liar, nggak mau masuk ke aliran agama apapun. Bukan agama artinya masuk ke organisasi apapun. Oh, saya nggak mau lewat NU, saya nggak mau lewat Muhammadiyah, atau saya nggak mau jadi kaum abangan. Saya pengen kenal Tuhan tapi yang benar, paham nggak? Nah, kitab ini ditujukan buat mereka, buat kita. Nah, kata Syekh Al-Buti, orang yang punya rasa cinta kepada Allah, rasa cintanya itu benar, maka akan melebur tuh kecenderungannya terhadap individu atau mazhab. Ini harus dipahami kalimatnya begini. Kalau kita bisa melihat Allah di dalam tajallinya di alam semesta ini, kita nggak akan melihat kebenaran kecuali melihat Allah. Kalau kita melihat suatu sosok, kita hanya melihat Allah. Ada seorang ustadz, seorang syekh, seorang habib atau siapa aja, dia punya ilmu luar biasa, alim, mukanya adem. Ketika kita lihat dia, yang kita ingat adalah Allah tuh harus kayak gitu. Nah, itu namanya orang berilmu, punya pemahaman yang betul. Tapi kalau orang yang nggak berilmu, maka akan kejebak di dalam kecintaan tersebut kepada guru, paham nggak? Stop hanya pada sosok habib, stop hanya pada sosok si guru sufi, paham nggak? Akhirnya guru sufinya jadi sesembahannya dia, Allahnya hilang, ngerti nggak maksud saya? Nah, kultus atau mazhab, lizzati wal mazhab, lizzati artinya individu atau mazhab itu kelompok atau cenderung kepada fanatik kelompok. Udah yang benar pokoknya NU udah, paham nggak nih? Nah, yang begitu-begitu kalau orang udah rasikhoh itu hilang, nggak ada tuh kecenderungan kayak gitu. Jadi fanatisme kepada individu hilang, fanatisme kepada kelompok juga hilang, paham nggak nih? Kalau orang udah bisa melihat Tuhan, tajalli Allah di dalam semua benda, di dalam semua yang ada di alam semesta ini, maka yang kita lihat si Habib lagi ceramah adalah Allah. Artinya dia hanya menyampaikan ilmu Allah. Kita tidak terdoktrin atau kita tidak terjebak mengkultuskan Habib tersebut, tapi kita cinta kepada Habib karena Habib itu menyampaikan ilmu Allah. Ketika Habib tersebut terpleset, maka kita nggak akan menyalahkan si Habib. Wah, orang berilmu masih begitu ya? Nggak mungkin kita kayak gitu, paham nggak? Kenapa? Karena ketika dia ngomong benar, yang ngomong Allah, yang ngarahin itu Allah. Jadi ketika dia terpleset, ya dia manusia. Jadi kita nggak usah kayak orang ustadz doang, ujung-ujung cerai juga sama bininya. Itu nggak boleh kayak gitu, paham nggak? Dan dia kan menyampaikan ilmu Allah dan dia sudah mengamalkan itu. Adapun masalah cerai sama bininya itu karena dia manusia. Lo aja belum sanggup, paham nggak? Mendapat ujian seperti dia, kamu belum mampu, kamu jangan bisanya ngomongin orang doang. Ini kesannya kagak, kalau ulama kayaknya nggak boleh salah. Paham nggak? Nah, giliran melihat ulama kayaknya nggak boleh salah. Ente kan ustaz, lu awal malah. Selama ini giliran dia salah boleh-boleh aja, tapi giliran ulama yang salah kayaknya harusnya jangan kayak gitu ya, dia kan orang bener, lu terus lu. Paham kan maksud saya? Nah, ketika kita bisa melihat Tuhan Allah, ketika sesuatu itu benar, maka kita kembalikan kepada Allah. Ketika dia terpleset, kita kembalikan dia manusia.
manusia. Ini salah satu doang contohnya. Begitu juga yang benar dari Allah gitu. Betul. Ketika kita ada di suatu mazhab, suatu kelompok, suatu organisasi kebenaran, kita melihat NU luar biasa ilmunya, ulamanya atau alirannya benar dalam enak, nggak kesini nggak kesono, pokoknya dia punya prinsip. Misalkan kita nggak terjebak di bendera NU, ngerti nggak terjebak di bendera Muhammadiyah atau apa aja, atau Hizbut Tahrir. Yang kita lihat kebenaran itu Allah. Ketika suatu bendera tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, maka kita nggak akan menjadi kejebak, nggak akan jadi bingung. Ya ngapain bingung? Nah, namanya juga oknum gitu kan. Kok NU kayak gini ya sekarang ya, jadi amburadul ya, nggak akan bingung. Kenapa? Karena kita udah dapat benernya. Yang begitu-begitu mah anggap aja itu tambahan bumbu gitu. Paham ya? Wa yataraja'u sultanu ahwaihi allati kanat muhaiminatan ala nafsihi. Kemudian dia bisa mengembalikan atau dia bisa menggiring atau bisa memenjarakan sultan ahwaihi, yaitu sultan hawa nafsunya. Sultan itu raja ya, atau penguasa. Maka dia bisa memulangkan, bisa mengurung, bisa mengendalikan ya sultanu ahwaihi, raja hawa nafsunya ya, kalimatnya agak ribet ya. Sultanu ahwaihi maksudnya hawa nafsunya dia bisa kendaliin, bahkan ya sultannya sekalipun, bahkan yang gede sekalipun. Karena hawa nafsu itu kan hanya beberapa lintasan-lintasan atau was-was, tapi ada sultannya nih, ada biang keroknya. Nah, biang keroknya aja sama dia bisa dikurung gitu. Ngerti nggak? Dia bisa tahu penyakit hati, dan biang penyakit hatinya dia tahu. Dia udah pegang nih. Kenapa dirinya bisa malas? Sebabnya itu dia bisa tahu, bisa pegang. Kenapa ya saya kok hari ini malas ya? Oh, ternyata begini masalahnya. Maka dia tahu sebab-sebab itu. Dia bisa ngendaliin itu. Itu orang yang punya arah. Allati kanat muhaiminatan ala nafsih, yang mana hawa nafsu tadi itu muhaiminatan ala nafsih, itu selalu menjadi pengawas dirinya, selalu meliputi dirinya. Muhaiminatan apa sih muhaiminatan? Hawa nafsu itu selalu menggerogoti dirinya. Apa sih itu? Dari kanan dari kiri namanya dikepung. Setiap hari hawa nafsu itu kepung dia, tapi dia bisa pegang itu. Bisa dikendaliin. Tapi yang dikendaliin bukan cuma hawa nafsu, sultannya, rajanya. Raja hawa nafsunya dipegang sama dia. Ya, ini bahasanya agak rumit, nanti boleh tanya lah maksudnya. Wa tazabbala masyairuhul ghariziyah allati tatahakkama bikiyanihi wa tasarrufatihi. Dan kemudian menjadi bergerak, tazabbala, bazlul istita'ah, mengerahkan segenap kemampuan, namanya tazabbala. Dan bergerak masyairuhu, kesadaran dirinya, al-ghariziyah, yang hakikat, yang tabiat, yang bawaannya. Jadi bukan kesadaran yang dibuat-buat, tapi kesadaran yang memang lahir dari tabiat dirinya, yang memang pada hakikatnya setiap manusia punya kesadaran sebenarnya. Itu menjadi bangkit, menjadi bergerak. Allati tatahakkama bikiyanihi wa tasarrufatih, yang mana kesadaran tersebut itu setiap hari tatahakkama itu menjadi rujukan, menghukumi bikiyanihi wa tasarrufatih, keadaan dia dan pergerakan dia. Jadi kesadarannya dia itu setiap hari dikontrol ya. Itu baik yang sifatnya bergerak ataupun sifatnya pergerakan dirinya. Kian itu keadaan, dalam keadaan duduk, dalam keadaan diri, dalam keadaan tidur, atau tasarrufati, setiap dia bergerak, berjalan kemana aja. Itu kesadaran tersebut itu bisa muncul, dan itu sifatnya tabiat, sifatnya bawaan, dan nggak dibuat-buat misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.